Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Bu. Semuanya sehat? Sehat, Ibu. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Febriani bisa mimpin kita semua untuk memulai pembelajaran kita? Bisa, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih Febriani. Iya, Ibu. Ibu absen dulu ya. Hari ini ada Esther, Hadir Ibu. Erlina, Hadir Ibu. Febriani hadir ya. Aldi. Hadir. Hadir, Ibu. Ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk. Mau masuk, Ibu. Baik. Pada pagi hari ini, materi yang akan kita pelajari pada tema 2, selalu berhemat energi, dan subtema satunya sumber daya alam, dan pembelajaran 1 muatan pembelajaran IPS. Nah, anak-anak, materi kita pada hari ini adalah sumber daya alam. Coba sekarang kalian perhatikan, ini gambar apa? Gambar gunung, Ibu. Gunung Ibu. Ya. Kalau ini? Pantai, ada batu, ada Nah, tumbuh-tumbuhan. semuanya ini ada di Indonesia, betapa kayanya Indonesia. Dan benar sekali Indonesia itu terkenal akan sumber daya alamnya. Anak-anak tahu tidak kalau misalnya Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya? Tahu, Ibu. Nah, banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ini contohnya ada pegunungan, dan juga ada pantai. Nah, kita wajib melestarikannya ya, agar tetap bisa kita manfaatkan dengan baik. Nah, sekarang apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Siapa yang tahu apa itu sumber daya alam? Baik, sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Nah, berdasarkan sifatnya pun, sumber daya alam ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui, adalah sumber daya yang akan terus-menerus dan cepat pulih kembali. Jika kita menggunakan dalam jangka waktu yang lama, kita bisa memperolehnya kembali dengan kurun waktu yang tidak lama. Itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, contohnya apa saja? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati ini berasal dari makhluk hidup, seperti tumbuhan atau biasa yang kita sebut nabati, dan juga ada hewan yang biasa kita sebut hewani. Nah, sumber daya hayati itu ada, ini gambar apa anak-anak? Jagung Ibu. Iya, ada jagung, ada sayuran,
dan juga ada buah-buahan. Nah, itu sumber daya hayati yang tumbuhan atau nabati tadi. Nah, terus yang hewani ada ini apa anak-anak? Ikan Ibu. Ikan, Ibu. Ikan Ibu. Ikan. Terus ini apa? Sapi. Sapi Ibu. Ya. Ini Ayam. Ayam. ini termasuk sumber hayati dari hewani. Kemudian ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui non hayati. Nah, contoh dari sumber alam non hayati ini berasal dari benda-benda mati. Apa saja contohnya? Yang pertama ada air. Air. Yang kedua, ini Matahari. air. Matahari, Bu. Yang ketiga, Batu. Batu. ya. Nah, setelah itu ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya yang akan habis dan proses membentukannya memerlukan waktu yang lama. Nah, sumber daya ini akan habis dan proses membentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama apa? Energi. Energi. Nah, contoh dari sumber daya energi ini ada minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Yang kedua, Mineral logam. Mineral logam. nah, mineral logam. Contohnya mineral logam ini ada biji besi, ada nikel, ada emas, dan juga tembaga. Yang ketiga apa anak-anak? Mineral non logam. Nah, mineral non-logam ini Non-logam. contohnya yaitu pasir, batu kapur, belerang, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga nih manfaat dari sumber daya alam yang ada di darat dan juga di laut. Coba sebutkan apa saja sumber daya alam yang ada di darat dan di laut. Kalau di laut, ikan, terumbu karang, ada mutiara. Kalau di darat, tumbuh-tumbuhan untuk, oh iya, Man. Ya, benar Tumbuhan sekali. untuk makanan. Hebat ya, Febriani. Nah, kita tahu bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Nah, apalagi 2/3 dari bagian Indonesia adalah perairan. Oleh sebab itu, Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Lalu, apa saja yang bisa kita ambil dari sumber daya laut kita yang sudah anak-anak sebutkan tadi itu? Yang pertama ada perikanan. Perikanan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Jenis ikannya yang dikonsumsi di perairan Indonesia. Antara lain ada ikan tuna, ada kerang, ada udang, ada apa lagi? Ada lobster Ibu. Iya, ada apa lagi di laut? Cumi. Pipi. Kita, belut listrik. Iya, benar. Nah, hasil perikanan di Indonesia selain berasal dari laut, para pelayan Indonesia juga melakukan budidaya perikanannya. Selain itu, perikanan di Indonesia bisa juga kita ekspor. Nah, yang kedua, ada yang tahu ini gambar apa? Beras Ibu. Beras. Ini gambar garam. Garam. Garam Ibu. Ya, garam laut. Tahu ya, garam laut ya?
Tahu Ibu. Nah, ini industri garam. Garam merupakan salah satu bumbu masakan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Pasti di rumahnya mamanya masak pakai garam dong. Iya Ibu. Ada yang tahu manfaat garam apa aja? Memberi rasa, Ibu. Ya. Selain Pengawet itu, Ibu. Pengawet. terus untuk kecantikan dan kesehatan juga bisa garam. Nah, garam ini dibuat dari penguapan air laut. Nah, sentra industri garam terletak di Gresik, ada di Madura, di Pati, di Rembang, dan sebagainya. Nah, garam laut ini dibuat dengan cara menguapkan air laut dengan bantuan sinar matahari. Terus yang ketiga ada yang tahu ini gambar apa anak-anak? Rumput laut Ibu. Iya, benar sekali. Rumput laut merupakan sumber makanan kaya serat. Rumput laut merupakan bahan baku pembuatan agar-agar. Siapa di sini yang suka agar-agar? Saya, Ibu. Di rumahnya pernah bikin Bu. agar-agar nggak? Pernah, Ibu. Pernah Ibu, pernah. Hebat ya. Nah, pembuatan agar-agar di wilayah Indonesia ini memiliki kemampuan loh untuk memproduksi rumput lautnya, terutama di Indonesia bagian timur. Selain itu, sektor yang paling terbesar dari sumber daya laut adalah dari segi pariwisatanya. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki banyak pantai. Nah, pantai-pantai ini pun sangat indah pemandangannya. Siapa yang pernah ke pantai? Yang pernah lihat Saya pantai? Ibu. Saya pernah Ibu. Saya pernah mandi. Saya pernah, Ibu. Pemandangan Pernah Ibu. Pasir, Ibu. indah tidak pemandangannya? Indah Sangat banget, indah. Bu. Karena keindahannya itulah sehingga bisa menarik para wisatawan dari negara kita maupun luar negeri. Nah, kemudian ada sumber daya yang dari darat. Ada yang tahu ini gambar apa? Tadi, Ibu. Padi Ibu. Indonesia terkenal akan pertaniannya dan perkebunannya yang sangat luas. Beberapa manfaatnya bisa kita ambil, salah satunya padi. Kemudian ini gambar Jagung. Nah, Jagung. padi dan jagung sebagai bahan makanan pokok di Indonesia. Terus yang berikutnya ada Sapi, Ibu. Sapi Ibu. apa yang bisa kita ambil dari Sapi, sapi? Ibu. Yang bisa kita manfaatkan dari sapi apa? Susu sapi Ibu. Ya, pintar. Terus ada apa lagi? Dagingnya, Ibu. Iya, pintar. Sapi bisa kita ambil dagingnya dan juga susunya. Ada yang suka daging sapi? Saya, Ibu. Suka semua ya daging Saya sapi ya? Ibu. Saya, Ibu. Suka dibakar Ibu. Kemudian ada emas. Nah, emas ini bisa kita manfaatkan untuk perhiasan. Di rumahnya ada yang punya emas tidak? Punya, Ibu. Berarti sudah pernah lihat emas ya? Ya, Ibu. Nah, semua itu adalah pemanfaatan sumber daya alam yang ada di darat maupun yang ada di laut. Nah, kita sebagai manusia wajib untuk melestarikannya agar kita tetap bisa menikmatinya tanpa khawatir kehabisan. Nah, semoga kalian semua sebagai generasi penerus bangsa ini, kalian bisa melestarikannya dengan baik. Ya, Ibu. Nah, sekian dulu materi tentang sumber daya alam kita. Apakah dari semua penjelasan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Bisa dipahami, Ibu. Semua sudah mengerti ya? Ya, Ibu.
Baiklah, kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Ibu atas materinya. Lanjut, Bi mau lanjut, Nek?